Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, selamat pagi. Semoga kalian sehat semua ya, dan selalu semangat belajar. Ketemu lagi hari ini dengan Pak Sul. Kali ini kita akan belajar tentang materi PPKN ya, tema 1 subtema 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan dulu bukunya dan jangan lupa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang materi PPKN ya, tema 1 subtema 3. Di awal ini Ustadz punya cerita ya. Ada Siti, Leni, dan Ayu, dan juga Dewi sedang bermain lompat tali. Di antara kalian ada yang pernah main lompat tali? Nah, begini ya, main lompat tali itu seperti yang terdapat di gambar ya. Cara mainnya sangat gampang. Kamu berlari dan melompat di atas tali karet yang diputar oleh dua teman kalian. Nah, tali ini bisa disesuaikan tingginya, bisa selutut, bisa sepinggang, bisa sedada ya. Ternyata ketika bermain, ada salah satu teman kita itu loncatnya tidak terlalu tinggi atau paling rendah di antara yang lain. Kenapa? Karena memang ternyata kemampuan anak itu berbeda-beda. Ada yang bisa loncat sampai selutut saja, ada yang bisa loncat tali sampai sepinggang, bahkan ada yang bisa loncat tali sampai sedada. Jadi kemampuan orang itu berbeda-beda. Nah, apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang mempunyai kemampuan yang berbeda? Ya, yang pertama adalah kita harus saling menghargai teman kita. Kita tidak boleh mengejek teman kita yang memiliki kemampuan di bawah kita. Kalau kita punya kemampuan lebih, kita juga tidak boleh sombong. Paham ya? Jadi, jika ada yang belum dapat melompat lebih tinggi seperti lompatan kita bisa mengajaknya berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuannya. Seperti yang Ustadz bilang tadi, kita tidak boleh mengejek ataupun mengolok-olok. Kalau kita lebih hebat dari orang lain, kita juga tidak boleh sombong. Justru kita harus mengajak teman-teman yang punya kemampuan kurang itu untuk diajak latihan bersama. Apa yang terjadi apabila kita saling menyemangati atau saling membantu sama teman? Maka yang terjadi adalah jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Tidak ada permusuhan. Itu ya. Pada kesempatan ini, Ustadz juga akan membahas tentang sila ketiga Pancasila, yaitu gambar pohon beringin. Sila ketiga Pancasila ini berbunyi Persatuan Indonesia. Ya. Apa sih makna Persatuan Indonesia? Coba anak-anak perhatikan dengan baik. Di tengah ini ada gambar sapu lidi. Ya. Sapu lidi ini jumlahnya sangat banyak. Perhatikan baik-baik. Nah, makna persatuan dan kesatuan diibaratkan seperti sebuah ikatan sapu lidi. Kok bisa begitu, Ustadz? Apa hubungannya? Nah, sekarang coba kalian ambil sebatang lidi. Kira-kira sebatang lidi yang kalian ambil itu bisa dibuat apa? Bisakah dibuat nyapu? Nah, tentu tidak. Kalau ada sebatang lidi yang kamu pegang, dia tidak bermanfaat. Justru dia rapuh, mudah patah, ya kan? Nah, supaya lidi itu bermanfaat dan kuat, kita harus menjadikannya satu. Ya, mengumpulkannya menjadi satu.
kita bisa menggunakan lidi tersebut untuk menyapu. Lidi tersebut akan berguna jika jika lidi itu kita kumpulkan jumlahnya, kita kumpulkan jadi satu, lalu kita ikat, maka jadilah sapu lidi. Nah, sapu lidi ini bisa kita gunakan untuk menyapu, membersihkan kotoran dan sebagainya. Paham ya? Nah, seperti yang Ustadz bilang tadi, bahwasanya sebatang lidi tidak memiliki kekuatan, justru dia akan mudah patah. Dengan menyatukannya menjadi satu dalam satu ikatan, maka akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang tadinya terpisah satu sama lain kemudian menjadi satu. Seperti kita di Indonesia ini ada bermacam-macam suku, suku Jawa, suku Dayak dan sebagainya. Ada juga bermacam-macam ras ya. Maka dari itu, bermacam-macam itu kita tidak boleh berpecah belah, kita harus bersatu, ya kan? Kita harus bersatu untuk saling menjaga kerukunan. Hal itulah bukti pentingnya persatuan dan kekompakan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Intinya kalau kita bersatu padu, hidup rukun, insya Allah kita akan kuat ya, kita akan kokoh, kita akan hidup dan tentram, tidak membeda-bedakan. Dengan demikian persatuan yang disebut persatuan itu dari berbeda-beda suku, beda agama, beda ras, itu persatuan itu tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, ya kan? Persatuan itu adalah lebih mengutamakan kepentingan umum. Paham ya? Nah, lalu apa saja nilai-nilai sila ketiga yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Nomor 1 contohnya, kita harus menghormati keragaman suku dan agama. Saling menghormati meskipun beda agama maupun beda suku. Yang kedua adalah saling menghargai pendapat teman yang lain. Lalu yang ketiga adalah menjalin kebersamaan dan menjauhi permusuhan. Sebisa mungkin kita menghindari permusuhan. Lalu yang keempat adalah menjalin kerja sama dalam kebaikan. Itu anak ya. Lalu sekarang adalah makna bersatu dalam keberagaman. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kerukunan agar tetap rukun meskipun beda suku, beda agama, beda warna kulit, ya kan? Ada cara-caranya. Seperti kalau sesama teman sendiri, kita bisa mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Kalau ada teman kita yang sulit dalam memahami materi, kita bisa bantu, ya kan, supaya dia lebih cepat paham. Yang kedua, kalau terjadi bencana alam yang mengakibatkan banyak orang menderita, ya kan, maka kita bisa bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Lalu yang ketiga adalah memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Ini untuk diri sendiri, ya kan, supaya kita bisa menjadi manusia lebih baik, maka kita harus juga bisa menerima saran maupun memberi saran. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain. Bagaimana sih Pak cara yang baik saat memberi saran? Perhatikan baik-baik ya. Kalian ada satu kelas, setiap orang punya pendapatnya masing-masing, ya kan? Kita harus saling menghargai pendapat yang berbeda itu. Nah, kita juga boleh mengeluarkan pendapat atau memberikan saran. Dan ini cara-cara yang baik saat memberikan saran. Yang pertama adalah sampaikanlah saran kalian itu, saran kita dengan bahasa yang santun, ya. Yang kedua,
Hindari sikap menilai atau menghakimi. Kita tidak boleh menghakimi ini salah, itu benar, tapi sampaikan dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Jadi kalau kita berpendapat, kalau kita memberi saran, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Lalu itu tadi adalah cara memberi saran atau pendapat. Sekarang bagaimana cara menerima saran atau pendapat? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kadang kita masih perlu masukan dari orang lain. Gimana caranya? Yang pertama adalah kalau ada guru atau teman kita yang memberi nasihat sama kita, yang memberi masukan sama kita, maka kita harus mendengarkan dengan seksama setiap saran yang kita terima. Kita dengarkan dengan baik-baik. Yang kedua adalah dengan tidak memotong pembicaraan saat teman atau orang lain memberi saran atau pendapat. Kita tidak boleh menyela pembicaraan orang lain, apalagi terlebih lagi guru kita yang sedang menyampaikan sarannya kepada kita. Yang ketiga, kalau sudah memberi saran, kita harus mengucapkan terima kasih, dan kita terima semua saran itu, masukan itu dengan lapang hati, dengan hati yang lapang, supaya kita bisa berubah menjadi lebih baik. Itu ya nak ya, materi hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak yang kurang. Jika ada yang belum dipahami, nanti silakan ditanyakan di Pak Sul langsung. Kalau begitu, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.